Makasih Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Apuk, Pak Rusman, Mas Asin, Mas Fahri. Insya Allah kita akan ITSC dalam waktu dekat ini di bulan Januari. Nah, kami memang diminta oleh Pak Saladin dan Pak Bayu untuk memetakan di posisi akhir tahun tuh pemenuhan arsitektur kita sudah berapa persen. Kami mau konfirmasi aja apakah ada ini apa capabilities yang ada di sini memang sudah terpenuhi yang mungkin kami belum tahu atau belum belum terupdate datanya. Nah, itu sih Pak Apuk, Pak Rusman, Pak Fahri, Mas Asin. Oke, silakan Mas Lukman. Ya, baik. Terima kasih Pak Dino. Wah, mohon maaf Pak Apuk. Tadi saya nggak hafal nama lengkapnya ya, Pak Andi Purbonugroho. Ternyata Pak Apuk namanya Udah, bagus sekali. santai aja Mas Lukman, Mas Rino. Saya ikut listening nih kebetulan. Monggo aja dilanjut silahkan ya. Kalau bisa chip in, saya Siap, Pak. chip in. Terima kasih. Thank you. Ya, thank you, Pak. Makasih Pak. Baik, bentar. JJ, nyala itunya, J. Oke. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Di dalam ETSC ini kita akan menjelaskan tentang high level architecture BSI dari as of 2023. Nah, di dalam sini ada 4 domain yang kita akan jelaskan, dari security, aplikasi, infrastruktur, dan data. The whole arsitektur BSI untuk pemenuhannya yang sebelumnya di tahun 2022 adalah sebesar 65%. Saat ini di akhir tahun 2023 itu menjadi 85%. Nah, kita fokus ke data karena data di sini pemenuhannya cukup bagus, yaitu di 79%, baik itu dari data source sampai ke data management and governance. Di dalam arsitektur data ini yang sesuai dengan ITSP BSI itu terdapat ada 8 subdomain terkait dengan data. Mungkin kita lanjut ke data dahulu supaya langsung kita bedah satu persatu dari 8 domain dari arsitektur data. Jadi next. Mohon maaf ada sedikit sound teknis sebentar ya Pak, Bapak. Baik, ini kami lihat dari posisi status project Desember 2023 bahwa arsitektur data saat ini masih terdapat 1,345 untuk yang sedang dikembangkan. Sisanya untuk yang hijau ini adalah tersedia tanpa kendala, hijau tua, dan yang hijau muda ini adalah tersedia namun terdapat potensi pengembangan. Nah, dari akhir 2003 ini kita mengubah untuk yang dari master data management di dalam subdomain data source, lalu di operational data stores di data warehouse itu kami ubah tetap menjadi orange. Kenapa? Karena sampai akhir Desember ini itu masih tetap sedang dikembangkan. Nah, ini mohon insight dari teman-teman Bapak Ibu DDM maupun dari MIS terkait dengan arsitektur, heatmap arsitektur teknologi data
cut off-nya per Desember 2023. Jadi apakah dari sini ada masukan ataupun review yang memang belum sesuai heat map-nya dari cut off kita Desember 2023. Mungkin dari Pak Asin atau dari Pak Rusman ada tambahan atau pendapat, atau mungkin dari Pak Apuk mungkin ada tambahan Pak, insight. Oke, tambahan ya, mungkin nanya dulu ya Mas Lukman ya, sekalian juga nih sama teman-teman. Oke, kita kan diskusi di sini ya. Satu, sebetulnya kalau saya ngelihat ini sebetulnya sudah cukup komplit gitu ya. Cuma memang ada beberapa area yang menurut saya perlu tambahan. Karena sebetulnya kalau kita ngelihat ini, sebenarnya ini kan gabungan antara dari sisi infrastruktur sama sebetulnya servicing apa yang perlu ada gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat infrastruktur itu apa, contohnya misalkan data source gitu kan, kita udah masukin internal sama eksternal gitu ya. Terus kemudian servicing itu seperti apa? Contohnya servicing itu kayak semacam mungkin di sini AI gitu kan. Nah, seringkali sebetulnya adalah dari arsitektur itu, karena saya dulu pernah di data arsitektur juga gitu ya. Jadi arsitektur itu melihat dari dua bagian. Pertama-tama biasanya adalah dari sisi konseptual terlebih dahulu gitu ya. Baru dari sisi konseptual kemudian diturunkan ke istilahnya aplikasinya apa. Nah, pemahaman saya biasanya seperti itu. Nah, kalau melihat dari itu sebetulnya adalah di sini sebenarnya udah ada gitu ya data warehouse gitu ya, kita ngomong data warehouse. Terus kemudian mungkin saya belum melihat sebetulnya big data walaupun mungkin ada di dalamnya ya. Jadi biasanya kalau dari sisi data data penyimpanan atau data storaging itu adalah data warehouse dan juga big data. Nah, itu satu gitu ya. Terus kemudian data itu otomatis perlu dilakukan pengolahan. Nah, pengolahan baru kita ngomong mengenai ETL. Ya, itu yang hijau tua gitu ya. Itu ada di situ. Nah, kemudian setelah ada ETL, maka kita akan berbicara bagaimana data itu diproses. Biasanya kita berbicara mengenai BI tools, atau mungkin di sini sebutannya, saya nggak tahu, reporting layer kah atau apa gitu kan. Nah, jadi BI tools mungkin yang perlu ada. Terus kemudian kalau kita beranjak lebih jauh lagi adalah bagaimana dari data itu bisa kita olah lebih advance. Biasanya kita ngomong adalah ML ataupun Artificial Intelligence. Nah, itu di situ ada. Baru terakhir kita ngomong sebetulnya adalah governance. Governance mungkin yang proyek kita yang mau jalan adalah kayak semacam MDM gitu kan. Terus selain itu mungkin erat kaitannya misalkan mengenai data security. Nah, saya nggak tahu apakah itu di security arsitektur udah ada di situ ataupun misalkan bisa ditarik juga ke sisi misalkan data gitu ya. Sama mungkin nanti ke depannya misalkan terkait privacy data. Jadi PDP sendiri pastinya juga akan ada tools-tools terkait hal itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang come out ya di pikiran saya gitu ya, yang sebetulnya bisa mungkin ditambahkan. Saya nggak tahu, mungkin kalau dengan ditambahkan ini turun lagi tuh dari 76 jadi berapa persen gitu kan. Coba ya biasanya itu yang seringnya ada gitu ya. Baru kita nanti ke depannya baru kita ngomongin soal data as a service gitu ya. Makanya di sini ada bagaimana data itu diakses kan. Itu seperti itu. Mungkin itu aja sih, Mas Lukman, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Apuk. Ya betul Pak, untuk yang big data memang kami masukannya di dalam sini ke artificial intelligence Pak. Karena nanti ada penggunaan big data dan machine learning untuk aktivitas. Oh, Mas, itu kayaknya aku paham deh, itu intelijen. data lake deh, big data itu. Cuma namanya karena di bawah, aku salah tangkep. Ya, data lake. Ya, data Iya. lake-nya nanti kita ambil datanya dari situ juga Pak, untuk kita manfaatkan masuk ke dalam machine learning maupun the artificial intelligence-nya juga. Atau mungkin Mas Kalau Lukman untuk namanya biar data mudah big data aja ya, langsung kali. Atau gimana? Oh, tetap data lake ya penamaan standarnya ya? Nggak apa-apa sih Mas Agung, standarnya data Mas lake sih. Asin. Namanya Ini cuma sini jadi kan Asin.
karena data lakes-nya ada di bawah, sementara tadi kan data warehouse di bawahnya baru isinya gitu ya. Data mart, tulisan di data mart di baik, Pak. atas, bawahnya Iya, iya, isinya. iya. Nah, data lake itu mungkin di atasnya yang kotak warna apa Abu itu ya, Pak, orange ya? muda itu. Oh iya. Tadi Ya, makanya baik, saya bilang baik, saya baik. salah tangkap Jadi ternyata di kayaknya. atas semua ya. Mm-mm. Nah, jadi di atas semua ya, Pak ya. Iya. Oke, baik, baik. Tadinya taruh di bawah karena ada panah-panahnya biar gampang. Tapi kayaknya baiknya emang di atas sih, Pak. Jadi terlihat dari semuanya di atas ya, Pak. Baik, siap, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. agak. Oke, siap Mas Lukman. Baik. Kalau untuk Iya, yang Mas. governance memang data governance dan data manajemen kita di bawah nih, Pak. Paling bawah itu yang buat sebagai dasar kita atau sebagai panduan kita untuk dari data source sampai ke access channel. Jadi kita naruhnya paling bawah untuk data manajemen governance. Coverage-nya luas ya, Pak. Dari capabilities data lineage, data katalog, data classification, metadata manajemen maupun dari data quality management, termasuk juga dari data data gov-nya juga nanti kita sebenarnya harusnya dibahas di dalam yang di data management governance. Namun memang detailnya kita belum secara detail sih Pak untuk membahas apa saja yang di dalam data manajemen dan governance. Kita belum deep ya untuk ini ya. Dulu ya Mas Asin ya, gitu Masnya. Itu yang Mas Lukman tadi bilang sebetulnya bisa diputin ke situ sih. Yaitu istilahnya is part of governance itu tadi ngomongin metadata, kemudian adalah data apa lineage gitu kan, metadata management, reference management, terus master data management itu bisa masuk sih sebenarnya kalau mau dikotak-kotakin di situ gitu ya, bahwa itu adalah apa istilahnya service-service yang sebetulnya harusnya ada di sisi governance. Ini kan masih baik, satu Pak. kotakan gede gitu kan ya Mas Lukman. Cuma kalau mau didetailkan betul, bisa Pak. sih itu tadi. Ya nanti di bawahnya kita detailkan yang tadi Pak ya. Boleh, boleh. Mas Lukman, Baik Pak. Ya Mas Agus. kalau persistent zone itu apa sih, Mas? Sorry. Yang Persistent Mas. Persistent yang- zone itu maksudnya apa sih? Yang sedang dikembangkan itu yang oranye itu Mas? Yang di dalamnya data lake itu? Kalau di dalam Persistent zone, oh ini nih. nah ada di bawah sebentar. Oh, oke. Unstructured database maksudnya ya. Oke, Mas. Sebetulnya narasi persistent secara umum ya sebetulnya itu adalah untuk structure dan unstructure sebetulnya. Jadi persistent itu adalah data itu dipersis itu artinya di keep historicalnya. Nah, jadi sebetulnya nggak mesti unstructure sih kalau setahu saya, tapi structure pun juga sama. Nah, jadi dengan ada persistent data lake itu kita punya historical data sebetulnya. Nah, apakah kita sudah memiliki persisten terhadap data itu? Ini baik lagi mungkin historical data mungkin baru sebagian gitu kan. Kalau kemarin kita ngobrol mengenai big data, pengennya nyimpen data historik. Jadi istilahnya kemarin kalau ngobrol kan, nggak perlu lagi di backup gitu ya. Ya sebetulnya di big data akan ada dan misalkan di teman-teman misalkan gitu ya di IT melakukan backup dalam bentuk tape juga is okay gitu kan. Nah, ini memang persistent zone betul Pak Apuk. Kita lebih banyak ke kapabilitas penyimpanannya. Kalau yang sekarang itu sudah ada kan Pak ya untuk yang penyimpanannya. Namun kapabilitasnya mungkin atau kapasitasnya yang belum dibesarkan atau seperti apa ya Pak ya? Iya betul. Kalau sekarang Atau mungkin jangan-jangan baik lagi belum ya Pak baru untuk kapabilitas? untuk data historis sudah ada, Mas Lukman. Cuma memang balik lagi belum semuanya pada taraf yang sama. Maksudnya misalkan nih data terkait core gitu ya. Ya mungkin ada dari kita dari tahun 2021 ya Mas Asin ya. Nah, tapi untuk data-data yang lain mungkin belum. Nah, mungkin dari sisi kebutuhan nih
balik lagi apakah dibutuhkan 2 tahun atau lebih? Ternyata sebetulnya lebih, karena dari sisi aturan kita perlu menyimpan data dengan histori yang lebih lama. Mungkin lebih ke arah itu sih. Jadi salah satu inisiatif kita adalah kita juga lagi mengkolek data-data histori sih Mas Lukman. Makanya kemarin salah satunya adalah dengan rekening koran, itu kita harus melakukan restore untuk data transaksi contohnya. Jadi sebenarnya tempat penyimpanannya sudah ada Pak ya. Tinggal Sudah. mengumpulkan historika dari mana source-nya untuk bisa dimasukkan ke dalam kapabilitas penyimpanan tersebut ya. Betul. Nah ini terkait dengan balik lagi, tolong dia dibalikan ke arsitektur gambar yang data. Jadi di dalam heat map arsitektur ini memang ada legendnya Pak, di mana untuk yang orange ini itu sedang dikembangkan. Mungkin Bapak bisa lihat di paling bawah ya Pak ya. Ya. Ya, kalau memang itu kapabilitas penyimpannya sudah ada, boleh kita katakan ini menjadi hijau muda Pak, yaitu tersedia dan terdapat potensi pengembangan, atau memang masih sedang dikembangkan. Sebagai info Pak, untuk yang orange dan putih hijau ini memang bedanya adalah secara teknologi untuk yang orange itu belum ada di BSI, sedangkan yang hijau muda itu sudah ada, namun ada potensi pengembangan. Ya silakan Pak. Oke. Iya, kalau menurut saya sih mungkin udah di hijau muda ya. Cuma nanti ke depannya misalkan baik lagi kurang ya tinggal ditambahin. Tapi secara teknologi dengan big data kita udah bisa cater untuk unstructured data sih, Mas Lukman. Baik Pak. Mas Hasim kalau ada Mbak Niki, tambahan monggo ya. Ada juga Mas Yogi juga nih. Silakan. Iya, setuju sih Pak Apuk, Mas Lukman. Jadi memang secara teknologi big data itu kan sudah bisa menerima file unstructured gitu ya. Tapi memang kalau secara kapasitasnya kita masih menggunakan ya baru berapa node gitu ya, dan itu akan terus berkembang sih. Itu tapi secara teknologi sudah available sih Mas Lukman. ya baik. Baik Mas Hasin, Pak Apuk. Ini ada 8 domain ya Pak. Kita bahas nanggung nih di data lake, mungkin satu lagi di sandbox data lab sebelum kita masuk ke bagian yang sebelah kiri dulu di data source, baru ke data warehouse dan yang lain. Boleh ya Pak Apuk ya, Mas Hasin, Pak Rusman? Ya, mangga silakan. Udah Mas. Ya, kita masuk ke data lake yang kedua, yaitu di sandbox data lab ya. Nah, kalau di sandbox ini mungkin bisa kita masuk ke detail untuk bisa lihat. Jadi di mana sandbox data lab ini kita belum ada kapabilitas atau environment yang khusus untuk bereksperimen manipulasi atau analisis data Pak. Jadi eksperimen dengan data maupun dari analitik dari data tersebut. Ada nggak ya sini detailnya? Nah ini mohon konfirmasinya Pak Apuk, Mas Agung, Mas Asin, untuk sandbox data lab atau ya sandbox data lab ini apa bisa kita kembangkan atau memang ada rencana untuk mengembangkan ke sini Pak, atau sudah terbuatkah di Big Data atau seperti apa Pak? Monggo Mas Ya. Hasim, mungkin aku nggak tahu secara detailnya, silakan. Iya, baik Pak Mas Lukman. Kalau yang saya tangkap dari data lab ini sebenarnya mungkin penyediaan kita di big data yang CDSW itu mungkin sudah termasuk ke sandbox data lab juga kali ya. Karena kan sebenarnya kalau di saya nih sebenarnya cuma nyiapin sebuah kamar gitu ya untuk teman-teman data analitik itu untuk bermain-main dengan datanya gitu sih. Dan itu sebenarnya bukan teknologi baru gitu kalau saya yang nyiapin saat ini gitu. Jadi cuma nyiapin sebuah
tempat tersendiri untuk mereka bermain. Itu aja sih kalau dari saya sih, Mas Lukman. Apakah itu juga sudah dibilang memenuhi gitu ya, atau memang ada sesuatu yang harus coba saya lengkapi lagi itu, Mas Lukman? Itu Mas Hasin. DSW ini yang di mana ya? Oh, yang di DSW big ini, data ya, di dalamnya ya. iya betul Mas Lukman. Oke. Jadi kan mungkin nanti itu teman-teman data analitik itu mereka kan akan bermain gitu ya, akan bereksplorasi data, dan akhirnya nanti setelah eksplorasi data mungkin mereka akan menemukan sebuah model gitu ya, model perhitungan, kemudian nanti coba di flashing ke Cloudera Data Science Workbench itu. Nah, barulah nanti CDSW itu bermain gitu. Saya sendiri sih belum explore ya CDSW-nya. Mungkin nanti dengan teman-teman data analitik yang lebih dive lagi itunya, tools-nya. Gitu sih kok dari saya. Mungkin Bro Ya. Yogi ada mau Ada ada tambahan tambahan nggak? dari Pak Rino, Pak, tanggapan. Mas Rino, mau ada tambahan Mas Rino? Nanya aja, ini kan dimension di PwC ini belum terdapat environment khusus. Kalau sekarang gimana ya Mas Hasin ya? Apa kondisinya sudah berubah? Izin menjawab Mas Lino, sebenarnya kan dari sisi DDM itu lebih menyiapkan skema ya, atau di Cloudera itu kayak database tersendiri, tapi masih dalam lingkup si Cloudera ini. Seperti itu, yang mana di dalam skema atau database itu teman-teman Departemen Data Analitik melakukan data exploratory yang nantinya bisa dimainkan di Cloudera Data Science Workbench di Indonesia. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sandbox atau tidak? Iya, apakah itu udah menjawab gitu ya dari teman dari PwC itu, Mas Rino? Yes, Atau yes Mas Hasin. Hmm. Jadi mungkin gini ya, kalau capability sandbox data lab memang kita sudah, kalau dari DDM udah bisa, ini kita bisa put hijau muda sih. Hanya ada beberapa yang kita mastiin aja sih, maksudnya kita sepakatin aja warnanya seperti apa, mau kita jadinya kita waktu kita ditanyakan di manajemen ya kita ada satu suara sih Mas Hasin. Ikutan sharing ya. Ya, Pak. Silakan Pak. Mungkin aku ikut sharing. Jadi memang sandbox data lab atau sebutannya sandbox itu sebetulnya adalah part of big data yang sebetulnya dibagi-bagi sesuai kebutuhan bisnis. Nah, jadi kayak contoh misalkan orang risk mau nganalisa data gitu ya. Jadi kita siapin tuh data untuk kebutuhan risk. Jadi apakah semua data? Enggak. Jadi partial data yang dibutuhin sama risk. Biasanya lagi kalau dari yang lain biasanya tim marketing itu punya sendiri, sama tim data punya sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya kalau ditanya kita udah punya big data, ya udah punya gitu kan. Dan dari big data itu bisa dibagi-bagi, bisa dikotak-kotakin lah. Kotak ini usernya cuma spesifik user tertentu gitu kan. Nah nanti mereka mau main pakai teknologi apa sebenarnya bebas aja gitu ya. Kalau mereka mau pakai business intelligence ya bisa pakai misalkan dari data itu mereka pakai Tableau atau Power BI. Kalau mereka jago untuk machine learning dari situ mereka bisa pakai Python ataupun RStudio gitu kan. Nah yang penting sebetulnya dari sisi kita kalau kita udah punya kotakannya, nih misalkan nih mungkin sekarang kotakannya belum banyak yang make gitu kan ya. Mungkin lebih ke arah internal dulu gitu ya Mas Hasin ya. Jadi timnya data analytics kalau udah ada ya menurut saya sih ini bisa dibilang hijau muda sih. Nanti kalau misalkan ada unit lain minta ya nanti kita tinggal bikin kotakan yang lain. Terima kasih Pak Bu konfirmasinya. Mungkin aku confirm ke Mas Hasin. Mas Hasin, kita udah punya kotakan sendiri nggak buat tim ini contohnya yang udah ada harusnya adalah tim internal EDM ya Iya. di timnya Sudah Mas punya, Pak. Denny. Udah punya ya? Sudah punya. Sudah kita buatin sendiri, Oke. Pak, kamarnya. Tapi kalau unit lain sudah adakah misalkan unit risk tuh yang paling banyak gitu. Biasanya tuh unit risk mereka kan seringnya punya data sendiri tuh. Nah, itu harusnya nanti suatu saat data mereka mereka nggak punya lagi tapi ngambilnya atau mengolahnya di kita. Iya. Itu kalau Belum. unit yang lain apakah sudah belum ya? Ya Belum. itu Unit lain kan masih di masing-masing server mereka sih, Pak. karena masing-masing ya. Iya.
Yaitu itu plan kita ke depan Mas, biar jangan sampai sebetulnya unit-unit itu punya server sendiri gitu ya, punya apa data sendiri, karena otomatis dengan decentralized seperti itu security ataupun hal-hal lainnya mungkin lebih tidak terjaga kan. Nah itu nanti mungkin plan ke depan kita ya. Iya, Pak. Oke, sip, thank you, thank you. Satu lagi ya Pak Apuk ya, yang terkait data integration sama ingression dan integration mungkin kita juga udah ujung udah ya Pak Apuk ya, karena kan memang udah beberapa sudah Integration, kita penuhin. Iya, iya. kan CDC kita kan emang Trace Data Capture yang eksasisi kan kita juga sudah mulai ya Pak ya. Masih in progress Mas Rino. Oh masih progress ya. Oke. Masih. Tapi mungkin Pak Rusman boleh confirm. Maaf. Yang mana Mas ya? Yang CDC, Pak. iya, kotakannya yang apa Mas Rino? Tadi yang ODS ya kalau nggak salah ya. Bitmapnya Mas Lukman, Mas Rino, gambarnya. Ya, yang balik lagi ke ini ya, Mas Tio di awal. Bitmap. Sorry saya masih kemut Pak Rusman. Ini sih Pak, kemampuan untuk mengakses data, mengekstrak data, memindahkan data dan dari data source ke tempat penyimpan target baik data warehouse maupun data lake Pak. Nah ini kan kita udah kemarin ada beberapa sih Pak proyek Data kita. Pertama yang yes. Yang ini Mas Itu ya. Pak. Iya ini Pak. kan sebenarnya udah ada kan. Hijau dan Ya. menurut saya hijau ya. Hijau dan hijau muda kali ya. Karena memang saat ini itu yang bukan real time. Yang real time itu yang project ODS itu Mas. Betul Pak. Eksasisi real time. Nah, itu masih on progress. Kalau yang terkait dengan yang ETL, berarti data engagement kan ETL nih mainnya. Nah itu sih Ya, udah ada. Di big data sudah ada talent, di kita data sets, aman sih Mas. Oke. Kita perbaiki ininya. Aku mau nanya Mas Apok terkait dengan sandbox data lab itu, apakah sebenarnya best practice-nya nanti akan tetap jadi satu dengan big data yang utamanya, atau memang environment secara physically itu memang big data terpisah atau gimana ya? Itu bisa di satu cluster atau di satu big data ataupun terpisah bisa juga. Yang penting sebetulnya adalah ada tempat buat sandbox atau tempat bermain-main lah. Sandbox itu kan buat main-main masing-masing business unit menganalisa data sebetulnya itu. Apakah itu di teknologi big data ataukah di RDBMS itu sebenarnya nggak masalah sih. Jadi sebetulnya itu bisa di apapun. Yang penting kita sudah memberikan secara legal ke mereka untuk bisa bermain-main sendiri. Nah, kalau sekarang realnya adalah ya mereka punya server sendiri kan di masing-masing business unit gitu ya. Mereka nyimpen data sendiri. Nah, itu yang sebetulnya kita perlu integrasikan lah sebetulnya Pak Rusman. Iya. Berarti mungkin kalau ke depan tuh memang kita plannya big data itu kita besarin, dan salah satu partnya adalah termasuk di dalamnya sandbox data lab ini. Iya, berarti ya. Berarti data sandbox data lab memang udah hijau sih, hijau muda ya, artinya dia udah ada gitu ya. Siapa? Ya. Nanti mungkin yang agak berat dari kita untuk ngumpulin semua itu biasanya Pak Rusman, karena baik lagi masing-masing udah nyaman gitu ya. Ya itu is part of journey harus lah dipaksa. ya. Dipaksa. Gitu. Belajar big data untuk environment-nya harus belajar tuh. Ya sebetulnya, tapi di depannya kayak semacam di depannya sebetulnya kan orang logiknya mereka menggunakan SQL kan untuk mengolah ya. Mungkin sekarang mereka pakai SQL Server gitu ya. Tapi juga misalkan di big data itu mereka bisa pakai SQL juga sih. Ya cuma interface-nya aja yang beda. Ya itu yang mungkin butuh dibiasain aja sih, Pak Rusman. Iya Pak. Mas Hasin tadi mau menambahin, silakan Mas. Iya Pak, cuma Pak Rusman, jadi memang planningnya sementara sih masih jadi satu Pak di yang environment big data saat ini. Cuma nanti pembagiannya mungkin di memori atau di mainan di ininya aja, apa namanya Pak, manajemen usernya sih. Kalau memang Ranger atau Kerberos-nya nanti sudah kita coba nyalakan gitu ya, baru nanti kita bisa bagi-bagi tuh, misalkan kamarnya si sandbox-nya data analitik DDM dapat berapa persen, dari
dari CPU atau memorinya. Planningnya saat ini masih sampai situ sih, Pak Rusman. Iya Mas, berarti memang harus digedein tuh, artinya ke depan 2025 ya perlu secara environment-nya ya, memang harus gede sih ya. Ya gitu. Lanjut Mas Lukman. Ya, baik. Wah, ini mantap nih, luar biasa discuss-nya. Saya jadi tertarik yang di EDS nih Pak, yang di Data Lake juga ya. Kita masih di Data Lake Pak, di Enterprise Data Service, bawahnya Sandbox Data Lake. Nah, di Enterprise Data Service ini kalau lihat detailnya itu menyediakan service-service untuk yang data ini real time ya Pak. Nah, ini kapabilitas penyediaan data secara real time. Nah, ini jadi 11-12 ya sama ODS-nya gitu ya. Karena ODS-nya yang di data warehouse sama EDS-nya yang di data lake. Mungkin Bapak-bapak semua sini ada pengalaman Pak terkait dengan ODS dan IDS ini terpisahnya seperti apa gitu. Karena di IDS ini yang paling bawah kapabilitas penyediaan data real time untuk keperluan operasional. Nah, ini mungkin service-service yang ada sebenarnya kayaknya ada juga yang di dalam ODS juga ya. Saya nggak ngerti itu, apakah memang di situ tuh hanya services-nya saja, artinya itu kayak API-nya, API manajemennya, kemudian dia bisa akses ke data lake ataupun akses ke data warehouse atau ke ODS. Jadi ini tidak spesifik ke data lake. Kalau data lake itu kan memang dalam arti dia datanya masih raw gitu ya, belum ada structure data mart Iya. ataupun Jadi kalau yang ODS itu sebenarnya sudah masuk ke data warehouse yang dimana nanti Pak ke depannya kalau tidak salah ya CMIW Pak terkait dengan channel atau ISB misalkan middleware ini akan mengambil datanya langsung ke ODS itu kan Pak ya untuk ngambilin data yang real time ya sementara inquiry dulu gitu. Nah itu ODS-nya di sini masuknya ke data warehouse sudah oke Pak ya atau memang seharusnya sudah masuk ke data mart atau seperti apa gitu. Iya, di ODS ini sih Mas sebenarnya. Dari ODS itu nanti yang diakses oleh net banking, mobile banking yang terkait dengan real time. Misalnya untuk mutasi ya, paling awal kemarin Pak Arief infonya untuk mutasi gitu, kalau memang ODS-nya sudah jalan, mutasi-mutasi yang real time supaya tidak mengganggu Temenos, inquiry-nya dari ODS-nya, misalnya kayak gitu sih Mas. Nah, tapi inquiry itu tetap harus lewat API kan ya, nggak mungkin lewat jalur belakang. Connect database itu nggak mungkin kan, dia harus lewat API atau services. Nah, mungkin services itu yang di bawah itu kali ya, yang tadi. Iya, jangan-jangan Bisa kalau jadi, Pak, memang itu maksudnya di maksudnya EDS. services paling bawah, mungkin malah dikeluarin aja kali Pak Rusman ya, maksudnya ya, kotakannya ya. Tidak Karena masuk nanti ke dalam data lake ya Mas ya. jadi dia service sendiri, apakah itu nanti dari ODS, maksudnya Pak Rusman gitu mungkin, apakah nanti dia dari DWH atau mungkin dari data lake, tapi dia kotak sendiri gitu data service-nya. Mungkin ya kalau mau menceritain gitu ya. Mungkin ya, kalau yang dimaksud PwC seperti itu, semacam API mungkin bisa diluarin nih. Tapi Iya, kalau data services itu sebenarnya masuk data sandbox tadi ya, bukan ya? Kalau data services ke user itu kan ke sandbox gitu kan. Udah masuk ke sono kan, kalau ke user internal ya. Kalau ini kan user eksternal ya. Iya. Mungkin pemahamanku ya mengenai enterprise data service ya. Jadi data itu kan nanti bisa dikonsum, makanya tadi ada API sebagainya gitu kan. Apakah itu akan digunakan oleh aplikasi internal, which is mungkin nanti ODS berperan di situ gitu ya, ataupun sebetulnya dipakai oleh data eksternal. Jadi contoh data eksternal lagi, user eksternal gitu kan. Contohnya apa? Contohnya mungkin yang teman-teman mungkin kalau biasa pakai Telkomsel ada My Telkomsel tuh. Nah, itu hittingnya ke situ tuh, kayak semacam enterprise data service. Nah, apa yang membedakan di ODS dan di misalkan di data lake gitu ya.
Di ODS itu adalah biasanya masih berupa data raw dan based on sistemnya masing-masing. Misalkan kita ngomong adalah tadi data transaksi yang ada di, misalkan adalah transaksi yang core banking gitu kan. Nah, sementara nanti itu akan ada kemungkinan bahwa data itu perlu digabung dengan data yang lain. Nah, saat digabungin dengan data yang lain, ODS belum bisa melakukan itu menurut saya. Karena ODS itu benar-benar data raw yang sama persis dengan data yang ada di core kan ya. Nah, kalau misalkan data itu misalkan data nasabah digabung dengan produk dananya, kreditnya, dengan bank assurance-nya, nah itu baru ada di enterprise data service. Jadi lebih ke arah itu tadi sih menurut saya. Ini cuma pemikiran saya aja ya dari konsultan gitu ya ininya ya. Cuma mungkin kalau lebih clear mungkin kita bisa tanya juga sih. Ini konsultannya siapa, PwC yang bikin ya? Iya. Iya PwC. betul Pak. Iya, Ya Pak. pemikiran saya Tapi mungkin saya kalau mencoba menelaah pemikirannya PwC, feeling saya sih seperti itu sih. iya, benar Mas. Benar itu. Saya sepakat tuh. Iya. Jadi memang yang di enterprise data services itu memang yang sudah kolaborasi gitu ya, kolaborasi data dari beberapa sumber, kemudian ini memang akan dikonsum melalui middleware API yang sebelah kanan itu. Nah, jadi mungkin enterprise data services itu posisinya bukan di data lake kali ya. Iya, sendiri. Bisa jadi dia ngonsum data mart juga tuh. Iya, Iya, sendiri dia kali bisa ya. itu. Ini kita masih bisa tanya konsultannya nggak sih? PwC. Ini masih bisa diubah kan Mas Lukman? Atau udah final ini Ya gambar ini? maksudnya kayak semacam ya kita kan mencoba men-challenge balik gitu ya. Ini kenapa di sini gitu kan? Ini apakah masih memungkinkan atau enggak ya nih Mas Lukman, Mas Rino nih? Kalau tahun kemarin masih memungkinkan Pak. Cuma kalau Oke, untuk yang tahun ini memang sudah saya nggak tahu nih ada pengadaan baru lagi nggak konsultan buat yang dari PwC-nya untuk ITSP ini Pak. Iya. Jadi ini udah data terakhir yang akan kita sampaikan ke ITSC, cuma terkait dengan status yang terakhir aja Pak. Orange menjadi Oke. apa, hijau atau yang lain. Tapi menarik ya Pak ya. Kalau ini coba nanti saya coba tanya Pak Rino ya. Pak Rino lagi dipanggil Pak Bayu, kebetulan Pak Apuk. Nanti saya coba tanyakan kalau emang ini dalam tahun ini ada rencana konsultan lagi, ini sangat menarik untuk kita challenge-kan kembali dengan PwC. Banyak Karena hal mungkin sih. kan mereka bawa experience dari beberapa company kan ya. Jadi ya memang Iya betul Pak. ya sedapat mungkin kita mungkin karena itu beberapa company mungkin itu best practice ya kita mencoba mengalign-kan lah ya dengan itu gitu kan. Mas Lukman, tapi kalau ada hasil dari PwC boleh dong Mas saya di-share nanti ya. Oh, Biar bisa siap. saya baca-baca dulu. Ya. Siap Pak. Thank you. Siap. Jadi yang untuk enterprise data service ini kita anggap juga masuknya ke dalam tetap yang hijau muda ya Pak ya? Saya mah ngelihat itu belum ada Mas sekarang. Belum ada ya. Yang di ODS tadi lebih ke masih data raw ya. Belum Ya diproses ya. ODS-nya masih orange ya, apalagi istilahnya ODS-nya aja sebagai raw-nya orange, ini yang udah apa ya istilahnya udah digabung dan Iya. sebagainya ya pasti Orange aja ya. turunannya. Dan ini nggak tepat juga ya kalau kita taruh data lake ya sebenarnya Pak ya. Kita taruhnya tadi baiknya di mana ya Pak ya? Kalau data March itu Biasanya sih karena dia butuh cepat setahu saya ya. Itu kalau di paling bagus sih sebenarnya RDBMS di data mart. Walaupun di data lake itu kayak semacam di Cloudera itu ada teknologi yang cepat, gue lupa deh namanya bukan Hudi kayak, gue lupa deh. Sorry. Ya udah, never mind Mas mengenai itu. Tapi di data lake ada. Jadi contohnya kayak Telkomsel itu juga sama, itu taruhnya di big data itu. Hittingnya cepat banget. Iya, itu taruhnya di big data teknologinya. Walaupun kita ngomong big data yang secara umum, big data itu kan ada banyak teknologi ya di dalamnya. Ya kayak semacam ditaruhnya di Hive, terus kemudian di Impala berbeda. Sorry ya, jadi terlalu teknis ya. Nah, tapi sebetulnya
Dua itu sih memungkinkan sih. Di RDBMS memungkinkan, di Big Data juga memungkinkan. Cuma kalau menurut saya, kalau misalkan tadi penjelasannya adalah dia kebutuhan secara real time gitu ya terhadap data tersebut, datanya tidak tersedia secara real time, tapi kalaupun mau diakses bisa gitu kan. Itu sih Mas Bisa jadi Lukman. Mas. Kayak misalnya dari sandbox Mm-mm. data lab atau dari advanced analytic itu kan menghasilkan insight gitu ya. Insight itu kan nanti Mm-mm. masuknya ke enterprise data services ini. Hmm. Itu yang Lalu dipakai itu baru sama diakses misalkan oleh CRM. API, CRM, Hmm. betul, mobile banking gitu ya. Betul. Tapi dia ke Kalau bawah kayak ini yang gitu agak susah sebetulnya ya. udah. Udah punya sih Iya, sebenarnya. Iya. kalau gitu udah ya maksudnya nanti misalkan CRM ngambil datanya ke sini gitu ya untuk data leads-nya gitu kan. Iya, betul. Iya. Coba Mas Lukman Menurutku sih geser udah lagi punya ini, Mas. Deskripsi yang tadi, deskripsinya enterprise. enterprise data service ya. Ini Pak paling bawah Pak. Oke, data secara real time untuk keperluan operasional. Berarti datanya sendiri tidak real time kan, tapi istilahnya kalau ada kebutuhan real time mereka get bisa lewat API secara real time. Itu dua hal yang berbeda soalnya Mas. Kalau Ini kayak datanya datanya secara Pak, real time, datanya real time, tapi juga dikasih akses untuk penyediaannya, kita tariknya juga real time Pak. dua kayak gitu ya. Kalau datanya real time masih orange sih kalau saya bilang. Masih orange Ngikutin ya. ODS ya. Mm-mm. Tapi kalau tadi ngakses datanya bisa secara real time gitu ya. Jadi maksudnya gini, teman-teman biar sama ya frekuensinya. Contohnya ya, sekarang kan tanggal 5 ya kan. Jadi datanya itu misalkan data real time berarti ya datanya tanggal 5 bisa diakses tanggal 5 gitu kan. Tapi bisa juga misalkan datanya tanggal 4 ya ada di sistem dan bisa diakses secara real time oleh sistem-sistem lain. Nah, itu Oh bisa ya kayak beda gitu Pak. juga kan. Betul. Nah, yang pertama tadi atau yang kedua nih maksud dari enterprise data service ini. Kalau yang pertama ya kita masih orange. Kalau yang kedua datanya tanggal 4 tapi bisa diakses nih secara real time big datanya untuk tadi untuk CRM misalkan. Nah, itu bisa kita bilang hijau sih. Kalau yang hijau tadi Pak, yang kedua itu sudah ada di mana Pak? Di MISK atau di big datanya langsung ya? Di big data udah ada, di big data udah ada. Di big datanya sudah ada ya. Mm-mm. Bisa diakses secara real time. Saya mungkin tanyain Mas Asin atau Mas Yogi ya. Udah ada yang akses big data kan ya? Real time base gitu kan atau belum ya Gi? Misalkan mereka hit dari Sudah sih, API Pak. gitu. Kalau hitnya bukan dari API Pak, lebih ke Power BI Hmm. dashboard yang dan zaman sih Pak. Kita belum pernah ada yang narik API ya? Belum pernah. Belum ada ya? Belum ada Belum kalau dari pernah. Big Data, Pak. Kalau DWH ada nggak Pak Rusman yang narik API? Kalau DWH ada sih. Oh. Untuk keperluan WISE gitu ya, itu ada yang memang kita taruh satu skema khusus untuk inquiry nasabah sama portofolionya kayak gitu lah. Itu ada API-nya dan itu dipakai di WISE sih. Cuman di RDBMS bukan di Big Data, bukan di. Iya. Iya. Kalau kayak gitu mungkin kita warnain orange dulu sih Mas Lukman. Baik Pak, baik. Menurut saya ya. Ya, baik Pak. Oke. Jadi ODS dan EDS kita sepakati untuk ke orange ya Pak ya. Oke, kita balik lagi ke arsitektur gambarnya. Oke. Berarti tadi data lake dan data warehouse sudah harusnya. Data source tadi belum ya Pak ya. Kita ke yang master data management.
Terlihat ya gambarnya sini ya. Sebelah paling kiri Pak di data source, dari setelah internal data source dan external data source, untuk menjadi golden data kita masuk ke MDM, Master Data Management. Ini kayak di tahun lalu belum sempat jadi jalan ya untuk MDM ini ya. Sehingga ini tetap menjadi orange ya Pak. Mas Asin, Pak Apuk atau Pak Rusman. Iya Mas, itu masih orange. Data ingestion dan integration kita. Mas Lukman, tapi udah firm ya Ya. dengan PwC juga kalau MDM itu posisinya data source ya? Dulu kan sempat pindah-pindah tuh ya. Sempat pindah. Kita sempat bilang bahwa ini jadi sepakatannya. Kemarin MDM itu jadi satu sama di undernya eksternal. Namun sekarang menjadi di antara internal eksternal dan data ingestion. Karena ini menjadi kayak golden data ya bagi kita. Jadi dia kayak ada proses di MDM-nya ini. Tapi dia tetap masuknya domainnya data source, namun sudah diolah dari internal data source dan external data source melalui MDM ini untuk dilanjutkan. Terakhir kesepakatannya seperti itu ya, Mas Asin, atau ada insight terbaru? Iya sih Mas, kayaknya dulu memang terakhir di situ ya. Dulu sempat di kanan ya kalau nggak salah ya, sempat di kanan. Dulu ya sempat di kanan, terus Lalu sempat di bawahnya eksternal Bapak. di bawah Jadi juga satu ya, bagian ya di bawahnya internal governance. data source, external data source, sama di master data management Pak masih data source. Namun kan jadinya satu tingkat sama data source. Namun sebenarnya ini memproses ya di MDM ini. Jadi terakhir kalau ini diubahnya menjadi di antara data source dengan data ingestion. Dan saya cek di sini sudah procurement ya untuk yang MDM ya. Kalau Geser lihat lagi saya, Mas Lukman, MDM. Jadi itu udah cukup lama, jadi diminta untuk redo lagi prosesnya untuk MDM begitu. ini. Jadi kita baru ajukan lagi di tahun ini untuk MDM itu, gitu sih Mas Lukman. Baik Pak. Jadi tetap orange ya Pak ya untuk MDM. Dan untuk data ingestion integration, detailnya seperti ini Pak. Bahwa dari yang tengah ya Pak ya, bahwa performa query ada keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan, maupun dari local journal dan core journal adanya tidak sinkron, sehingga perlu ada adjustment secara manual. Ini yang didapat dari konsultan PwC. Mungkin ada tanggapan dari data ingestion and integration, sehingga kita bisa merubah heat map-nya Pak. Ini Pak Rusman. Oh, data ingestion itu bukan ETL ya. ETL ada di tengah Pak, yang hijau ini Pak, yang antara data lake ke data warehouse. Boleh balik ke detail Mas Dio? Mas. Biasanya itu ETL Mas Lukman. Oh, hubungannya sama adjustment ya? Kalau dari PwC untuk data ingestion and integration, kesenjangannya kurang lebih seperti ini Pak, baik dari performa query maupun dari core journal.
Terkait berarti ada 2 ya, ini terkait dengan sinkronisasi jurnalnya bahwa dia tight atau enggak gitu. Kemudian dengan query performance. Dari performance, Performance itu betul, Pak. tentunya sih sekarang harusnya udah ada ya monitoring kan, udah ada monitoring tools yang dipakai teman-teman ASP itu ya. Dynatrace kayak gitu. Itu kan Dynatrace. performance query Oke, dari core baik. backend-nya, ya. Itu kan sudah ada ya untuk monitoringnya. Kayak gitu. Kalau terkait dengan retensi, berarti kan per masing-masing environment, apakah itu di sumber datanya ataukah di data warehouse-nya harus ada mekanisme untuk housekeeping kayak gitu kan. Di sebelah kanan itu dia kan butuh housekeeping ya. Housekeeping itu sebenarnya di Temenos kan juga sudah dijalanin. Di source-nya itu kan sudah jalankan seperti GTU setiap berapa bulan sekali proses untuk hapus mutasi, akumulasi, debit kreditnya kayak gitu. GL eksternal kita belum ada gitu. Oke, Pak. Kalau terkait dengan monitoring di Dynatrace ini, Pak, ada laporan atau terkait dengan hasil monitoringnya Dynatrace, Pak, terkait dengan performa query, lalu dilakukan enhance atau upgrade, entah itu sering large table ataupun tuning konfigurasi. Kalau di data warehouse saya belum pernah dapat report ya. Artinya saat ini kan DBA di kita juga belum sampai ke level, kadang malah di internal kita sendiri sih yang cari bahwa memang performance query ini nggak bagus, lalu di tuning kayak gitu-gitu memang jadi pekerjaan business as usual lah kalau di level data warehouse user ya. Tapi kalau untuk DBA harusnya fungsi itu kan ada di DBA yang dia bisa menganalisis bahwa ini harus di backup nih, ini harus dikurangin, ini harus di-tuning lagi untuk query itu kan memang harus ada yang jalanin tuh ya fungsi itu gitu. Kalau fungsinya seperti itu ya. Tapi tulisannya ingestion ini masalahnya, ingestion dan integration. Tak pikir tadi terkait dengan ETL, pengambilan data gitu ya, isu-isu. Ini menurutku sudah ada, cuman memang perlu pengembangan ya kali ya. Jatuhnya ke hijau muda ya, Pak ya? Iya sih, kalau nggak ada kita nggak bisa ini juga. Setuju. Kalau nggak ada data di tempat kita ya Pak Rusman. Iya sih. Iya, ini Itu, Mas alat-alat Lukman. BAU yang biasanya kita lakukan terus ya, Pak ya. Selalu monitoring dan selalu tuning jika memang ada terjadi pelambatan performa ya, Pak ya. Seharusnya sudah sih. Betul. Baik-baik. Ini Mas Lukman, sorry, aku mau nanya. Itu malah aku tergelitik yang informasi kedua ya. Pembentukan transaksi pada local journal dan core journal tidak sinkron. Maksudnya apa ya di situ ya? Kan kalau yang atas ya paham lah gitu ya, ETL lambat sebagainya, misalkan perlu dituning sebagainya. Tapi kalau bawah itu apa hubungannya ya? Terus deh itu ada isu apa ya? Local journal tuh maksudnya apa sih? Nama core journal? Apakah pembentukan GL? Atau apa? Saya juga nggak tahu nih, Mas. Ini mesti ditanyakan kembali nih, Pak. Iya, betul. Saat ini tuh dia kalau PwC itu melakukan trial balance. Artinya misalnya posisi PL di neraca sekian, kemudian ini trial balance dari mutasi PL-nya. Nah, itu sering tidak sinkron, lalu dia bilang ada perlu adjustment secara manual. Mungkin ini salah satu yang itu ya. Berarti nggak sinkron antara, ini kan nggak sinkron berarti kan dia membandingkan dua hal lah ya.
Berarti kan ada satu lokal itu apa, core apa. Saya kepikirannya kalau biasanya adalah GL summary gitu ya, di GL level sama Betul. rincian gitu kan. Biasanya kan itu tuh. Heeh. Nah, apakah Iya, yang dimaksud ini gitu kan? itu Berarti atau kalaupun bukan misalkan itu. kalau nggak sinkron ya kita harus hati-hati juga nih karena otomatis kita main di dua level itu tadi kan. Apakah perbedaannya karena perbedaan waktu dalam mengambil data? Biasanya kan gitu tuh. Yang satu yang misalkan yang rekap itu misalkan kita ngambil before end of day, satu lagi after end of day. Nah, itu akan berbeda kan biasanya kan. Iya, Iya. bisa jadi sih Mas. Ya seperti itu. Tapi yang dimaksud lokal zona namanya lokal itu saya masih nggak paham juga tuh. Karena semua dua-duanya kalau yang biasa kita bicarakan dua-duanya di core, satunya Di core. master, satunya mutasi kayak gitu. Betul. Mungkin kalau bisa nanya Mas Lukman, punten nih ya. Biar kita dapat Siapa pemahaman maksudnya apa gitu ya. Oke. Iya, ini ongoing saya tanyakan langsung Pak. Mudah-mudahan bisa dijawab walaupun udah tak terbayar gitu ya. Mudah-mudahan bisa Pak. Harusnya masih bisa Pak. Harusnya bisa Masih part bisa. of service, mau dapat lagi Part kan of tahun service. depan gitu. Oke, harusnya kan gitu ya tahun ini Pak. Oh, tahun ini ya, iya betul. Oke. Baik. Nanti kalau sudah jawabannya langsung mudah-mudahan di pas meeting ini udah langsung ada jawaban ya Pak dari PwC-nya. Oke. Ini kita ubah sepakat untuk di hijau muda ya Pak ya. Harusnya udah ada sih untuk yang Iya, performa query udah ada dan itu. Baik. Boleh kembali ke oke. Baik. Data warehouse mungkin ini kita masuk ke dalam ya Pak ya. Baik ETL maupun data warehouse. Kalau hijau tua ini apakah cocok atau memang ada pengembangan Pak di tahun ini Pak menjadi hijau muda Pak? Kalau Mungkin dari pengembangan kan ETL ada perubahan atau seperti apa gitu Pak? Ya Pak, silakan Pak. ada sih Mas. Sebenarnya bedanya hijau muda sama hijau tua itu apa ya? Kalau hijau tua itu dalam tahun ini nggak ada pengembangan gitu ya? Iya. Atau Hijau tua. kalau pengembangan selalu ada ya, karena misalnya sumber data baru gitu kan akan pasti akan merubah di ETL-nya juga berubah, di data warehouse juga berubah. Tahun ini juga ada exasisi, di mana kita harus migrate dari DB2 ke exasisi juga datanya. Itu ada pengembangan sih dari sini. Ya, baik. Oke. Mohon maaf Pak Rusman, saya baru ingat Pak untuk yang di ETS ini kita cut off-nya sampai yang Desember 2023. Jadi mohon maaf itu ganti yang target di 2023 itu di hijau tua dulu ya. Nanti yang 2024 kita ada sesi lagi Pak ternyata Pak. Akan ada lagi untuk sesi yang selanjutnya. Ini kita fokus yang orange dahulu Pak ya. Tapi kalau sisanya yang lain oke lah nanti kita ubah. Untuk data warehouse sama extract kita anggap ini masih hijau tua dahulu Pak untuk yang di akhir 2023 ya Pak Apuk, Pak Rusman. Ini kita fokus yang Baik Mas, baik. ya. Mas Raja atau Mas Dio mungkin diubah ke hijau tua lagi untuk data warehouse sama TL. Ya mungkin ke depannya ada yang tahun ini atau tahun depan gitu Pak dari TL ada pengembangan apa mungkin bisa jadi ke ILT atau yang lain gitu mungkin. Tapi ntar itu kita bahas lebih lanjut sih Pak. Terima kasih. Data merge udah reporting nih Pak. Reporting di sini ada termasuk juga kalau dari PwC selain regulatory reporting juga ada MIS Pak di sini.
Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Pak Apuk, ada dari Pak Rusman atau Mas Asin terkait dengan reporting layer yang ada di sini. Apa ada pengurangan, penambahan, atau warnanya ya untuk yang advanced analytic dan MIS? Kalau saya Mas malah reporting visualization itu endless gitu ya, terus berkembang terus gitu. Warnanya apa tuh ya? Oh, oke. Hijau muda berarti. Karena tersedia dan potensi pengembangan terus ya, Pak. Endless loop ya, endless loop development. Yang tadi di report visualisasi tahun 2023 itu EDM ya Mas ya? Kalau nggak salah, Mas Asin. Apanya Mas Edem? Sorry. EDM Oh, EDM dashboard ya. Itu oh EDM iya, dashboard itu di report visualisasi ya. iya, Oke, betul. kira-kira kalau pengembangannya lagi, maksudnya terus ada looping pengembangan itu apa ya kalau misalkan di ke depannya selain dari EDM dashboard? Lebih ke kontennya sih Mas. Kalau kontennya Konten masuk ya. nggak ya? Heeh. Ada Atau secara perubahan. tulisnya sudah hijau mateng, tapi kontennya itu kalau berubah dihitung atau enggak tuh maksudnya? Kalau konten mempengaruhi kapasitas mungkin ada perubahan, namun ataupun kalau konten yang cuma menambahkan dari sisi perubahan konten itu sendiri tanpa adanya perubahan dari sisi teknologi, mungkin seharusnya tidak sih Mas. Kecuali ada peraturan atau governance yang diubah, itu kita taruhnya paling bawah juga sih di data management governance. Terkait ada perubahan konten atau penambahan konten yang perlu diatur di dalam PTO ataupun yang lain, itu mungkin masuk ke data governance ya. Tapi kalau teknologinya masih sama, menurut saya sih tidak ada perubahan. Itu tersedia tanpa kendala. Sepertinya sih saat ini teknologinya belum ada pengembangan sih Mas. Maksudnya masih menggunakan teknologi yang sama sih untuk visualization-nya. Mungkin izin Pak Asin untuk Yes, yang Mas report Raja. visualisasi, seingat saya dulu kalau yang IDM dashboard kan kita modulnya masih satu ya Pak, yang eksekutif dashboard. Kalau nggak salah ada kita beli 3 modul tuh Pak, yang distribution user. dashboard sama sama profitability ya Pak. Apakah di tahun 2023 itu ada penambahan modul lagi Pak? Mungkin kalau ditambah modulnya mungkin bisa jadi hijau muda ya Pak, Pak Lukman. Kalau terkait Kalau modul. modul iya. Kalau modul mungkin iya. Seharusnya iya kalau modul. Itu yang Tableau kan Mas Raja ya? Maksudnya ya? Iya Yang Pak, EDM IDM dashboard dashboard kan yang ya? dulu sama Mas Adit ya Pak? Adit. Oh iya Mas Iya, Alfi ya. iya Sekarang sama Aditnya Alfi. Ervan. Iya. Nah itu Sebenarnya seingat kalau saya sih ada teknologinya modul lain sih ya. kita kan memang punya 3 user ya. Cuma modul-modul itu sebenarnya di dalamnya berupa konten juga sih. Kalau penambahan user mungkin iya bisa nambah gitu tahun ini sih. Tapi kalau modul sama fitur belum tahu ya Pak. Tapi kalau mau disetting hijau muda juga nggak apa-apa sih Mas. Misalkan Iya sih Pak. khawatir daripada rancu gitu ya. Nanti Iya, kita soalnya goalsnya nambah apa. seingat saya full gitu ya fitur atau modul itu ya Pak di Iya. report. Oke Pak. Oke. Selain dari report visualization, ada perubahan lain untuk reporting layer? Kalau dari regulatory reporting sudah tersedia semua ya tanpa kendala ya Pak Rusman?
Kalau regulatory sih yang selama ini kita supply ke CFA ataupun ke PPATK, ke OML gitu sih tersedia sih. Jadi BAU aja sih. Tapi memang toolsnya nggak akan ada perubahan di tahun 2023 itu. Kalau 2024 kan ada yang kayak aplikasi AML itu kan migrasi ya. Dulu di Iya. aplikasi bisa, mau sekarang baru di setup untuk di aplikasi yang baru, Nawadata itu. Baik. Jadi harusnya sudah aman ya Pak ya, tersedia Kalau tanpa kendala. regulatory reporting ini kan Mas Lukman mungkin juga tergantung dari Iya. regulatornya ya. Misalkan kayak ini kan mau pemilu tiba-tiba nanti dadakan tuh ada permintaan data transaksi para caleg gitu ya. Artinya kan mungkin bisa ada tambahan gitu loh. Gimana ininya ya? Trennya seperti apa ya? Tahun-tahun lalu ada nggak ya seperti itu? Enggak sih, ini lebih kayak ke ad hoc karena mau ada pemilu. Misalnya contoh aja ya gitu. Tapi kalau Iya. secara majornya sih nggak Iya. ada perubahan secara besaran nggak ada sih. Pemilu kemarin juga ya ada CR baru lah, jadi kan bentuk reporting untuk pemilu XML-nya gitu kan, ngirim setiap hari ke PPATK terkait pemilu ini, caleg-caleg gitu, monitoring mutasi caleg gitu. Oke, menurut saya sih kapabilitasnya sudah terpenuhi ya. Tinggal masalah kontennya Sebenarnya, atau iya. yang penting kapabilitas untuk penyediaan data pelaporan ke regulator itu sudah ada, sudah terpenuhi. Mungkin harusnya hijau tua juga ya, Mas Asin, Pak Rusman. Iya Mas, boleh hijau tuh. Kalau report visualization tadi memang gitu ya Mas Asin ya? Nggak hijau tua, bukannya udah ada ya? Iya. Kalau Tadi Mas kontennya kan Raja, berubah ya, iya kalau konten gitu sih ya? pasti Enggak ya? berubah sih. Teknologinya enggak, cuma tadi Mas Raja confirm ada beberapa modul yang sepertinya ada yang belum lengkap gitu. Saya belum confirm sih. Mungkin nanti confirm dulu ya. Oh, gitu. Ke Oke. tim yang megang Tableau. Ya, mungkin saya bacakan deskripsinya kembali ya untuk report visualization. Ini kapabilitas yang dapat menyediakan representasi informasi grafis dan data untuk keperluan pelaporan seperti dashboard, memperlihatkan holistic view untuk kesejahteraan keseluruhan organisasi atau departemen atau proses yang lebih spesifik. Nah, kalau kondisi saat ini ada 3 dashboard yang digunakan BSI, PHP Dashboard, Power BI, dan Tableau. Nah, itu yang ada di detail dari report visualization. Kalau deskripsinya hanya ini sih mungkin sebenarnya udah bisa hijau tua sih ya. Kasih hijau tua aja. Iya. Udah ada kok soalnya itu. Baik, Pak. Baik, berarti untuk report visualization kita coba untuk kita ganti ke hijau tua lagi ya. Karena seperti yang ada reporting ya, yang penting kapabilitasnya sudah ada. Walaupun di sini pelaporan generate-nya ad hoc dari user itu sebenarnya bisa kita penuhi karena kapabilitasnya sudah ada, maka kita bentuk warnanya menjadi hijau tua. Seperti itu juga ya Pak ya untuk yang report visualization. Ini balik lagi ke arsitektur data. Mas Dio. Oke, reporting layer sudah, tinggal yang terakhir dari akses channel. Web interface itu yang PHP dashboard Pak, yang digunakan user untuk melihat data, lalu juga
Kalau ini dibuat hijau muda karena dari PwC tidak melihat ada isu signifikan dari PHP dashboard. Lalu di native client application Tableau dan Power BI. Dan ini juga tidak temukan juga isu signifikan. Nah, kalau untuk middleware API, kenapa hijau muda? Karena belum terdapat API khusus untuk bisa mengkonsum data service yang tadi. Mungkin maksudnya yang di sini yang di EDS yang di bawah ini, Pak. Namun memang untuk yang middleware APIs kapabilitasnya sudah ada, namun untuk service yang mengkonsum dari EDS itu belum ada. Jadi kita ubah ini ke hijau muda. Iya Mas, sepakat dengan Pak. Baik. Apalagi ya? Ada yang kurang ya? Oh, tadi artificial intelligence saya kelupaan nih. Untuk yang machine learning dan artificial intelligence ada perubahan sudah kita anggap hijau atau masih hijau muda tadi ya? Hijau Perlu muda ada, sih Mas harusnya. karena masih ada pengembangan lagi ya nanti ke depannya. Baik. Baik, Bapak-Bapak dari DN maupun dari MAS, kurang lebih gambaran besarnya untuk sampai di tahun 2023 ini ada perubahan ya, yang dimana untuk pengembangan itu menjadi ada 4, mulai dari MDM, ODS, EDS, dan data management. Oh, untuk data management governance nih Pak, Pak Apuk atau Mas Asen atau Pak Rusman, kira-kira ini tetap di orange atau hijau muda ya? Kita balik ke, Tetap di kenapa? Tetap di orange ya Pak? tetap. Karena belum ada Mm-mm. semua ya Pak ya, begitu ya. Mm-mm. Kalau dari hasil data yang dulu pernah di assessment Pak, yang DCAM ya, kalau nggak salah tuh, itu juga termasuk membahas dari data governance juga nggak Pak ya? Atau Mas Hasin Di mungkin yang camp ya? apa, Mas? Kenapa Pak? Di camp ya, betul di camp. Ya, di Di camp camp ya. kalau nggak Di salah camp itu dulu ada di membahas JDM mengenai ya, data kayak governance. PwC. Oh, atau ini hasil apa konsultannya data governance yang dulu ya, Mas Asin ya, atau Fahri? Iya. Oh, Jadi oke. Mungkin kalian yang bisa jawab ini. Silahkan. ya jadi memang kalau data governance yang dulu itu sama PwC kan dia memang mengasesmen ya maturity levelnya BSI. Hanya baru sampai situ sih Mas Lukman, itu kata apakah kategorinya mau masih di orange atau mau hijau muda gitu, walaupun memang secara actionnya sudah ada beberapa action yang coba gerak tuh sama Mas Fahri juga ya, termasuk PMO data quality itu yang apa grup itu, kemudian SPO juga di situ sih. Mungkin Mas Fahri mau menambahkan apakah itu mau di orange kan atau mau di hijau muda ya, walaupun memang masih sedikit sih ininya activity-nya. Menurut saya sih tetap orange ya, Mas Asin atau Pak Apuk atau Mas Fahri. Saya juga belum tahu nih, mungkin ada tanggapan Pak. Saya juga belum melihat, atau mungkin ada yang Mas Fahri bisa menjelaskan sejauh mana yang sekarang sudah dipenuhi dari maturity, penilaian maturity dari The Camp yang lalu. Harusnya yang poin 1 itu udah ada itu, yang akses data, ownership data yang belum termapping. Harusnya udah terupdate sih ini. Oh, ini sudah ada ya? Harusnya ya. Tapi kok to be confirm sih Mas Fahri, terakhir waktu itu saya sudah sempat clear tuh
Tapi mungkin sempat digoyang lagi, Mas Fahri. Halo, suara saya udah kedengeran belum? Dengar-dengar. Kedengeran Mas Fahri. Oh, udah kedengeran. Oh ya, maaf. Jadi kalau untuk SPO data management itu sebetulnya udah ada ya Mas Lukman untuk penyusunan secara data governance-nya kayak gimana gitu. Itu tuh bahkan sekarang udah terbit juga revisian yang kedua. Terus kalau terkait dengan data quality, selain ada PMO data quality, mungkin kan di dalamnya juga apakah dengan adanya PTO CAF gitu kan ada validasi juga di situ, standarisasi data untuk CAF itu seperti apa, udah gitu yang mandatorinya apa, kita udah lihat dari sisi regulatorinya. Terus untuk tools-nya pun untuk monitoring standar kualitas data CAF itu kita juga udah ada yang lewat Dataku. Nah, apakah dengan itu udah bisa cukup jadi warna hijau muda atau seperti apa? Ya kita satu suara saja ya. Tapi kalau dengan dari penjelasan dari Mas Fahri sih harusnya sudah, kalau dari saya sih sudah bisa dimasukkan ke dalam posisi hijau muda ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Apuk juga Pak terkait dengan data manajemen governance ini gitu. Oke, mungkin kalau dari saya gini, data management and governance itu kan cukup luas ya. Kita berbicara Betul, Pak. satu data quality ada, metadata ada, terus kemudian dictionary ada, lineage ada. Nah, bisa nggak di data governance itu kita bikin kotak-kotak seperti yang tadi, itu kan ada kotak-kotak juga di dalamnya gitu ya. Jadi kayak Ya, Pak. semacam mungkin data quality udah hijau mudain gitu ya. Terus kemudian kalau ngomong data lineage belum gitu kan, metadata belum. Jadi biar nggak berasumsi bahwa data governance udah gitu ya. Udah memang tapi sebagian. Gitu sih mungkin menurut saya Mas Lukman. Biar lebih detail aja. Izin Pak kita buat sekarang boleh Pak? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Balik lagi ke kita edit Mas Dio di bagian data management and governance, kita tambahkan kotak beberapa untuk data governance. Ya. Kita buat kotak-kotaknya aja dulu di samping ya Pak ya, biar nanti kita rapikan. Oke, nggak apa-apa di bawah sini nanti nyambung. Ada metadata, ada common data, data governance. Ada data Oke. Fahri tambahin ya. 1 metadata, 2 data lineage. Ya, dictionary betul. Kemudian ngomongin data lineage. Data lineage. Terus kita ngomongin lagi mengenai data quality. Data quality. Maaf, apa mau ikut yang dari di SPO Pak? Ada yang 8 poin. Tapi kalau di SPO itu ada arsitektur data satu. Terus yang berikutnya ada data lifecycle management. Terus ada data integration and interoperability. Data integration atau interoperability itu sebetulnya udah ada di yang apa? Data integration yang tadi atas, sih sebetulnya. iya. Ini yang belum ada aja berarti. Reference yang belum ada aja. Master data management ada di atas, tapi referensi data manajemennya belum ada. Data reference berarti. Data reference. Data warehouse sudah ada, bisa sebelum ada. Data security sama data quality.
data integration, Mas, ini Mas Adit yang ngedit ya. Data integration-nya hilangin aja Mas, karena integration udah ada tuh. Itu hilangin aja, jadi ya hilangin aja kotakannya. Kita perlu lagi data privacy nggak ya, Ri? Itu kan permintaan baru tuh. Oh iya, data privacy ya. Tools-nya pasti kan butuh tools untuk data Betul. privacy kan, Betul. butuh teknologi kan. Itu Kayaknya belum ada boleh juga. sih Pak dimasukin. Tambah satu lagi Mas Adit ya, yang ngedit ya. Tambah satu lagi mengenai data privacy. Data privacy itu agak beda ya Pak dengan data security itu Pak ya? Beda. Atau beda ya Pak? Dia Kalau bukan bagian dari security ya? bukan, kalau security itu lebih ke arah adalah misalkan DLP gitu ya, leakage protection Oke. gitu kan, atau tokenisasi gitu ya, atau dulu apa istilahnya data itu nggak bisa dilihat. Kalau privacy itu lebih ke arah adalah bagaimana personal data itu ada privacy-nya. Consent management itu ada di data privacy. Oh, consent management system. Iya, itu Oke. privacy. Kalau security misalkan nih user siapa gitu ya, nggak bisa melihat misalkan nama seseorang, jadi namanya jadi asterik gitu kan. Nah itu security itu. Atau misalkan data-data yang konfidensial itu nggak bisa pakai DLP, leakage protection, contohnya seperti itu. Baik Pak, tapi di sini ini Pak, di dalam data management governance ini lebih membahas tools-nya atau lebih membahas governance-nya dan manajemennya? Kalau Karena nanti di sini kan kita toolsnya di berbicara security. arsitektur teknologi kan, Mas Lukman. Jadi menurut saya ya tools-nya ada di dalamnya juga gitu kan. Untuk ngejalanin security itu butuh tools apa gitu ya. Ya contohnya mungkin sekarang yang udah jalan DLP berarti itu misalkan security udah warnanya hijau muda, contohnya kayak gitu. Baik Pak. Ini kita define untuk yang orange mana saja Pak ya? Ya boleh. Fahri, defend Ri, yang Ya. orange Ri. Orange semuanya, banyak kan orange ya. Kayaknya orange banyak Ya, orange. Mas Adit nanti Masih bisa banyak ubah yang warnanya. yang hijau baru data quality sama data security. Ya. Data security Selebihnya sih belum DLP udah implementasi belum ya? DLP masih pengembangan ya kayaknya. Iya, Kemarin sih baru udah masih UAT pengembangan. sebetulnya. Iya. Berarti Ya, baru data quality aja. DLP masih pengembangan jadi mungkin masih orange ya? Orange. Atau yang sekarang udah ada yang masih orange ya harusnya? Quality yang mana tadi Mas Fahri? Data quality udah ada Mas. Contohnya yang di dataku udah ada juga. Oh, dataku tadi buat ya. monitoring kualitas data ya. Dataku. Data security itu hijau apa orange Mas? Kayaknya kemarin baru UAT sih. Cuma nanti confirm aja ke teman-teman ISO ya. Nah, saya langsung tanya. DLP udah. Sudah live walaupun masih belum push secara policy. Jadi kita ubah ke hijau, tetap hijau muda sih Pak, untuk data security. Oke Mas. Mas Lukman, Ya Pak. izin tanya ya. Jadi kalau misalkan nih security pertama ada DLP tadi gitu ya. Di luar itu sebenarnya security itu adalah tokenisasi sebetulnya. Tokenisasi itu belum ada kalau saya bilang di sini. Nah, kalau kayak gitu mau diwarnain apa ya?
Em, selain DLP dan tokenisasi ada lagi, Pak? Biasanya kalau untuk security itu sih, saya nggak tahu kalau ada yang lain ya. Tapi biasanya cuma dua itu. Satu tokenize, sama satu lagi adalah untuk biar nggak ada leakage. Oke, Mas Adit bisa buka ke arsitektur security nggak ya? Sekalian kita lihat. Selain itu apalagi ya? Kita lihat yang dari security-nya dulu, Pak. Boleh? Di slide 5 ya kalau nggak salah. Untuk masuk ke dalam data security. Nah, data security sudah hampir hijau semua, Pak. Di tengah ya, Pak, di bagian Iya, iya. protect. Nah, Oh, itu tinggal tokenisasi udah ada ya? sudah ada, Pak. Tinggal database monitoring kalau lihat dari data security di sini. Oh, ya udah ngikut aja. Hijau berarti ya? Hijau sih, Pak, harusnya. Hijau muda kali ya, Pak, ya, karena ada yang satu orange. Boleh, boleh. Iya, balik lagi yang arsitektur data. Sorry. Iya, Pak. Sorry, ngobrol sama Fahri berarti. Ri, tokenisasi udah ada, Ri. Tinggal dipakai aja berarti ya minta. Iya. Hah? Terus? Kemarin sih diskusi sama teman-teman CISO juga belum tahu tokenisasi seperti apa. Lah. Infonya sih kayak gitu. Tapi itu tadi udah hijau. Itu yang hijau bisa tahu nggak Mas Lukman itu tuh tokenisasi itu apaan gitu? Coba dibuka lagi yang 5, Mas Tio. Tadi tokenisasi yang di mana, Pak? Sebentar. Di bawah ya, security. Itu ya, yang data security. Nah, saya narik orang security-nya sebentar. Dekat saya. Gila. Itu. Oh. Gitu deh. Lagi. Pak Apuk, Mas Fahri, di sini ada Pak Andika bagian security. Mungkin akan menjelaskan tentang tokenisasi yang ada di data security. Oke, Pak. Pak Apuk, selamat sore, Pak. Untuk yang tokenisasi ini sebenarnya kita anggap itu dari sisi kemarin itu udah ada mungkin teknologi permanennya belum ada sih Pak, tapi secara implementasinya itu sudah kita lakukan untuk pengamanan di sisi tokenisasi di sisi kartu kredit sih Pak. Jadi Okay. nah ya Pak. Tapi untuk secara data address yang sebenarnya yang permanen kita lagi ongoing di pengembangan di tahun 2024 ya Pak. Oke. Karena sebetulnya kan kalau kita berbicara data berarti kan keseluruhan data nih tokenized gitu ya. Jadi misalkan nih, even harusnya saya di tim data saya nggak bisa ngelihat tuh, misalkan ya sebenarnya bukan bisa ngelihat sesuai dengan access level lah ya. Bisa ngelihat sesuai access level, misalkan adalah tim yang luar misalkan gitu, nggak bisa ngelihat misalkan field nama itu di blank atau misalkan A jadi bintang-bintang gitu kan. Itu sih sebenarnya harapannya. Berarti itu masih belum ya kalau untuk secara bank-wide ya untuk itu ya. Belum Pak, itu masih pengembangan di tahun ini Pak, 2024 Pak. Oke. Noted. Thank you. Thank you Pak. Thank you. Ika. Iya. Mas Lukman, kalau kondisinya kayak gitu gimana jadi? Mau Kalau dijauhin kondisi apa seperti ini, hijau muda berarti Pak, tetap ada kapabilitasnya, namun ada pengembangan gitu ya. Maka tadi saya tanya tadi sebelumnya Pak, ini lebih ke manajemen governance-nya atau kalau ke tools-nya kan bisa jadi irisan di sini Pak ya.
di security. Kalau security memang toolsnya itu kita jadiin hijau muda gitu ya. Artinya ada pengembangan. Nah, itu mau kita samakan juga dengan data security yang ada di data management and governance juga Sama atau sih. seperti apa gitu. Menurut saya sih sama, Mas. Ini adalah yang beririsan ya. Ada datanya, ada security-nya. Jadi ya gabungan Yaudah. keduanya lah ya. Baik, Pak. Kita hijau muda ya, Pak ya. Heeh. Mas Dio, balik lagi ke arsitektur data. Tadi diubah untuk yang data security kita di hijau. Oh, udah hijau muda. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak Apok, Mas Asin, Mas Fahri, dan Pak Rusman terkait dengan arsitektur teknologi data. Ini jadi data manajemen governance jadi lumayan jadi banyak ya di bawahnya ya. Mulai dari ada tambahan, ada berapa nih? 7 ya Pak ya? Ada 7, guys. Ada 7 item di mana yang 2 sudah hijau muda, yang 5-nya lagi masih orange. Nanti kita hitung Pak. Dari sini ada lagi Pak untuk yang tambahan dari Pak Rusman, Pak apa? Punten, mungkin metadata sama data dictionary itu suatu hal yang sama sih. Mendingan salah satu aja deh. Oh, satu aja Pak ya. Baik. Metadata tuh data dictionary. Jadi kalau mau mendingan metadata yang dihapus ya Pak ya? Metadatanya dihapus. Ya. Metadata bagian dari data dictionary. Ya. Kalau Mas Asin, kalau Mas... tadi kan mungkin yang jadi ini nanti kan kalau ngelihat sekilas ini kan memang benar data dictionary ataupun metadata belum ada, lalu data reference itu belum ada gitu ya. Nah, apakah tadi justifikasi kita memang itu nggak ada ya, benar-benar nggak punya gitu ya? Atau sebagian sudah ada, cuman di upgrade aja, perlu upgrade gitu. Jadi kayak semacam data dictionary itu kan istilahnya data yang menjelaskan data. Contohnya Pak Rusman gitu ya. Misalkan satu table itu deskripsinya apa, punya field apa aja, field itu nama fieldnya apa, tipe datanya apa, description-nya apa gitu kan. Sebetulnya itu ada di dokumen project harusnya ya. Di setiap project yang setiap project itu pasti akan mengenerate data. Ya kan, harusnya di TSD, dokumen technical specification itu harusnya ada mengenai itu tadi. Nah, cuma kalau misalkan masing-masing itu ada di dokumen, itu akan menjadi problem. Kenapa? Karena balik lagi sebetulnya itu perlu kita integrate ke dalam satu sistem. Jadi tujuannya adalah di ujungnya kita tahu kita punya data apa aja sih. Terus kemudian data itu ada duplikasi nggak sih dengan data di sistem lain? Nah, contohnya tuh seperti itu. Nah, kalau sekarang yang saya tahu dictionary itu di sini belum ada sih, to be honest. Kecuali tadi ya, dalam berupa dokumen tadi ya. Karena sebetulnya ada sistemnya sendiri untuk itu, dan biasanya dia akan jadi satu dengan sistem data governance yang lain. Jadi kayak semacam dictionary itu biasanya kadang-kadang gabung dengan MDM juga tuh. Gitu, Pak Rusman. Jadi contoh mungkin yang kemarin udah mau jalan proses procurement-nya, jadi sebenarnya dia bisa handle master data management, data dictionary, data lainnya saya nggak tahu, tapi data reference bisa handle itu sih. Pak kalau ada yang mau ditambahin silakan ya. Oke. Karena dulu waktu ini Mas, waktu data governance itu kita sempat identifikasi tuh per masing-masing kolom yang ada di data warehouse itu apa saja, maksudnya isinya apa kayak gitu. Apakah? Tapi memang belum ada toolsnya, cuma terkumpul di Excel kali ya. Iya. Atau gimana Mas Asin? Iya, waktu itu kita memang baru inisiasi sih Pak, pengen jalan gitu ya. Kita baru ngomel ngumpul-ngumpul gitu ya, baru sampai kumpul-kumpul aja sih, belum sampai suatu ada tools yang bagus gitu, yang cocok. Dulu sih sempat sama Mas Lukman tuh mau pakai Aris gitu ya, Mas Lukman, cuma belum kesampaian sih. Data katalog ya, Mas Asin ya? Kan di Aris ada ya?
Dulu Sempat kami pakai pernah ngirim username password buat Aris ya ke Betul. DDM juga. Sudah, Eh, cuma kita belum sempat pakai. by memo. Iya, tapi belum Sudah, Mas sempat Aris. kita buat lebih Iya, detail ya dalamnya ya. Boleh Mas, nanti kita coba lebih detailkan ya. ya mungkin bisa tuh dimanfaatin sama Mas Fahri and tim mungkin. Iya. Boleh, Mas. Halo. Iya kedengaran Mas. Tapi emang lagi menghentikan cipta kayaknya nih Mas. Oh, lagi loading semua Pak nih. Udah habis Iya. kata-kata kayaknya. Udah 1 jam lebih nih Pak. Mungkin Iya, perlu ya. ketemu sambil Lanjut. makan cemilan di gangseng kayaknya. Iya kan? Kopi nih. Ini udah Kantor nih, hampir ada 2 kopi. jam nih. Mulai panas telinganya nih. Maaf. Pak Apuk, Mas Agung sama Mas Fahri jauh sih. Oh, kalau undangan makan seberapa jauh kita pasti hadir ya, Mas Asin ya. Iya. Siap. Masya Allah. Betul. Apalagi kalau di hotel gitu kita lebih gercep tuh Mas Lukman. Enggak deh, enggak. Siap. Nggak Mas salah Lukman ini lagi kan maksudnya. Mas Lukman ini kan geser, itu kan nambah-nambah ya. Berarti tadi sebenarnya masih ada satu PR yang mau kita confirm ke PwC yang terkait EDS itu ya. Apakah dia bisa keluar dari kotak data lake ya? Itu ya. Iya, Mungkin konfirmasi betul. Konfirmasi nanti kita coba atur waktunya. Namun memang kalau untuk berubahnya mungkin belum bisa. Nah, ini juga yang sama Pak terkait dengan data manajemen governance. Nanti kita hitung dari rata-ratanya di sini. Misalkan di sini lebih banyak orange, maka kita balik yang tadi yang masih data manajemen governance masih 1. Ya, jadi kita bikin orange juga gitu dari rata-rata yang di bawah. Kalau yang ini nanti detailnya dari kita dulu nih Pak, dari yang antar kita yang ikut di meeting ini. Namun nanti di sini tetap kita buat jadi orange karena rata-rata masih orange. Kalau gitu masih boleh Pak ya? Pak Apuk, Pak Rusman, Mas Agung, Mas Asin. Iya, monggo aja. Karena belum ada perubahan. Tapi nanti kita tetap bilang konfirmasi ke PwC. Kalaupun nanti PwC ada waktunya, saya izin manggil lagi ya Pak ya, untuk invite lagi untuk ikut meetingnya dengan PwC. Oke, Mas. Nah, ya terima kasih Pak Apuk. Balik lagi tadi Mas Dio yang sudah kita ubah. Dari sini ada tambahan lagi Bapak-Bapak. Dari Pak Apuk, Pak Rusman, Mas Asin, Mas Fahri, Mas sementara Yogi. saya cukup Mas Lukman, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Mas Asin. Lukman, Terima terima kasih Mas Lukman. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Apuk, Pak Rusman, Mas Agung, Mas Asin. Kebiasaan Mas Agung sini bacanya. Mas Asin, Mas Fahri, Mas Yogi, dan teman-teman semua. Insya Allah ini yang kita sudah diskusikan kurang lebih seperti ini. Nanti kita rapikan. Setelah itu akan kita kasih ke semuanya yang ikut dari dalam meeting ini ya, terutama Pak Apung dan Pak Rusman, untuk kita berikan secara detail hasil dari meeting kita hari ini. Semoga hasanah barokah untuk pertemuan kita kali ini untuk membuat BSI semakin maju ke depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya dan kesempatannya untuk kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih. Dino, Mas Apuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.